Mau dong dikangenin. Hindari mengumbar kehidupan pribadi. Cie, ada gebetan baru nih. Hargai privasi orang lain. Kalau nih ye. Gunakan bahasa yang santun dan beretika. Wow. Hindari konten unsur sara dan pornografi. Santun bersosial media. Internet untuk kita. Selamat pagi pemirsa. Rubrik teknologi kembali menyapa Anda di hari Jumat 15 April 2016. Hingga pukul 9 nanti kami akan menyajikan berbagai info menarik yang tentunya berkaitan dengan inovasi dan layanan teknologi. Bersama saya Florentina Tambunan, inilah rubrik teknologi. Sebagai negara kepulauan, posisi Indonesia sangat strategis dalam alur pelayaran dunia. Tak heran, pemerintahan saat ini memiliki semangat menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menjadi poros merupakan sebuah rencana besar yang memerlukan persiapan yang matang, mulai dari regulasi hingga infrastruktur dan tak kalah pentingnya, kesiapan teknologi. Tak bisa dipungkiri, kondisi kemaritiman Indonesia saat ini masih banyak memerlukan sentuhan. Panjangnya garis pantai Indonesia tidak serta-merta menjadikan Indonesia bangsa maritim yang tangguh dan tidak dipandang perlu segera berbenah. Indonesia perlu segera bangkit. Di tengah kepungan globalisasi yang kian menderu, anak-anak bangsa telah mempersiapkan yang terbaik bagi Indonesia. Terbaik dalam arti sebenarnya. Raksasa yang dulu tertidur, sekarang telah bangkit. Jayalah Indonesiaku. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi congos di kapal. Bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga. Bangsa pelaut yang mempunyai armada militer. Bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang laut itu sendiri. Pemirsa BPPT TV, baru saja kita saksikan bersama
cuplikan video mengenai kondisi maritim di Indonesia, serta program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk membahas lebih lanjut bersama saya di studio, telah hadir Kepala Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT, Dr. M. Ilyas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sesuai dengan topik kita hari ini, survei dan riset kelautan untuk mendukung program pemerintah sebagai poros maritim dunia. Kita akan berbincang, tentunya mendengarkan pendapat Bapak sebagai pakar dalam bidang tersebut. Tadi telah disinggung mengenai program pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bisa dijelaskan kembali, Pak, inti dari program tersebut? Saya kira Indonesia sebagai poros maritim dunia itu merupakan gagasan yang sangat strategis dari Presiden Jokowi di dalam menjadikan Indonesia ini sebagai sebuah negara maritim, bukan hanya kita menjadi penonton terhadap perkembangan dunia di negara maritim, seperti yang kita bisa lihat bahwa Indonesia ini sebagai sebuah negara maritim itu posisinya sangat strategis, baik sebagai dari segi geopolitis maupun dari ekonomi. Kalau kita bisa lihat bagaimana posisi Indonesia berada di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia di selatan, kemudian ada Samudra Pasifik di utara, kemudian kita berada di dua benua yang besar, yaitu benua Australia di timur, kemudian di barat ada benua Asia. Nah, ini yang membuat saya kira posisi Indonesia sebagai negara maritim sangat strategis, terutama di dalam menjadikan posisi ini bagaimana bisa memberikan nilai kontribusi ekonomi di dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di negara kita. Yang menarik adalah bahwa sebagai sebuah negara maritim itu kita terpisah dari satu pulau ke pulau yang lain, dari timur sampai ke barat, sehingga perlu ada strategi untuk menyatukan pulau-pulau ini. Maka dibuatlah sebagai suatu poros maritim, yaitu dengan membangun sistem konektivitas dari pulau paling timur kemudian pulau paling barat. Ini saya kira ide ini sangat strategis, di mana posisi Indonesia sebagai negara maritim itu tidak akan jadi penonton saja di dalam perkembangan ekonomi global, tetapi kita harus menjadi pengatur atau kita harus menjadi salah satu negara yang betul-betul memanfaatkan posisi strategis ini. Jadi intinya karena letak Indonesia sangat strategis ya, Pak ya? Iya, strategis. Baik, menurut Bapak sebagai pakar bidang teknologi maritim, bagaimana sih kondisi maritim di Indonesia saat ini? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa negara kita ini kan negara yang berada di dua samudra besar, sehingga mempunyai peran yang sangat besar misalnya dalam mengontrol kedua samudra tadi. Kita pernah mendengar misalnya Indonesia sebagai salah satu kawasan laut yang disebut dengan memiliki peran penting dalam arus lintas Indonesia, yang disebut dengan arus lintas Indonesia, itu menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, dengan posisi itu maka sangat jelas bahwa Indonesia itu bisa memberikan kontribusi misalnya dalam studi iklim global misalnya, itu salah satu contohnya. Kemudian Indonesia itu berada pada posisi yang dimana sebagai negara tropis, Indonesia sangat kaya dengan keragaman biodiversity. Kemudian Indonesia juga bisa menjadi Indonesia itu bisa menjadi penghubung antara seperti yang sampaikan tadi, antara negara-negara yang berada di sekelilingnya, misalnya di benua Asia dan juga di benua Australia. Kemudian Indonesia menjadi arus lintas kepulauan yang bisa menghubungkan negara-negara yang berada di sekitar Pasifik dan juga yang berada di Samudra Hindia. Ini yang membuat Indonesia betul-betul posisi laut kita itu sangat strategis untuk
posisi Indonesia itu sebagai sebuah negara maritim, saya kira sangat besar peranannya. Iya, seperti itu ya Pak ya. Berbicara tentang teknologi yang telah dihasilkan dan diterapkan di Indonesia untuk menghadapi kondisi maritim saat ini, bagaimana Pak? Bisa diulangi pertanyaannya? Berbicara tentang teknologi apa yang telah dihasilkan dan diterapkan Indonesia untuk menghadapi kondisi maritim saat ini? Ada dua pertanyaan yang sangat menarik di situ. Pertanyaan pertama itu adalah yang dihasilkan Indonesia. Saya kira untuk teknologi-teknologi yang saat ini dihasilkan Indonesia, kalau dari kacamata saya pribadi, saya melihat bahwa masih terlalu sedikit teknologi-teknologi yang kita telah hasilkan ya. Kita dalam artian yang kita hasilkan. Karena itu kita memang negara yang meskipun 60 tahun merdeka itu, tapi membangun teknologi dari bidang kelautan itu memang masih agak terlambat. Tetapi teknologi-teknologi yang kita terapkan itu sendiri saya kira sudah banyak yang kita lakukan. Misalnya di BPPT sendiri kita sudah mulai sejak BPPT tahun 1994 sendiri itu untuk dengan keberadaan mulai kapal-kapal riset Barunajaya. Tetapi sebelum-sebelumnya saya kira BPPT juga sudah menginisiasi untuk menerapkan dan mulai membangun teknologi-teknologi seperti misalnya dengan keberadaan laboratorium di Surabaya, kemudian keberadaan laboratorium laboratorium pantai di Jogja. Saya kira BPPT sudah mulai sejak keberadaan BPPT sendiri dan sudah mulai melihat bahwa potensi laut kita saat ini itu harus dibangun dengan keberadaan teknologi, sehingga kita sudah mulai sebenarnya menerapkan teknologi-teknologi itu sudah sejak keberadaan BPPT ya, kemudian berlanjut sampai saat ini. Namun untuk yang dihasilkan itu sendiri saya kira masih sedikit sekali ya. Maksudnya inovasi-inovasi teknologi yang memang dihasilkan dari kita sendiri ya. Tapi penerapan teknologi itu saya kira sudah banyak yang kita lakukan secara umum. Baik, selanjutnya untuk sejauh ini bagaimana peran teknologi untuk memperbaiki kondisi maritim di Indonesia? Kalau dari segi peran teknologi itu sendiri, beberapa instansi-instansi yang bergerak di bidang kelautan dan kemaritiman itu sudah banyak menerapkan sebenarnya. Misalnya di LIPI sendiri itu sudah banyak berperan di dalam mengungkap dengan menggunakan teknologi, sudah banyak melakukan kegiatan dengan mengungkap potensi-potensi sumber daya alam hayati laut ya. Kemudian beberapa instansi lain misalnya Balitbang KKP misalnya, mereka juga sendiri sudah banyak menerapkan teknologi-teknologi sederhana itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang di masyarakat. BPPT sendiri saya kira seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sudah sejak lama sebenarnya memberikan kontribusi dengan penerapan teknologi kelautan itu dalam rangka memberikan atau menyelesaikan persoalan kelautan yang saat ini dialami. Misalnya contohnya BPPT itu banyak berkontribusi di dalam memberikan masukan-masukan misalnya terhadap persoalan pembangunan pelabuhan. Saya kira teman-teman di Pusat Teknologi Rekreasi Industri Maritim itu sudah lama melakukan itu. Kemudian di Balai Teksulat sendiri kita misalnya dalam penyelesaian persoalan-persoalan lingkungan kelautan itu kita sudah banyak bekerjasama dengan beberapa stakeholder ya. Misalnya dengan instansi lain ataupun dengan swasta di dalam melakukan survei-survei yang berhubungan dengan masalah lingkungan, kemudian masalah kontribusi terhadap konservasi. Misalnya kita pernah bersama-sama mengembangkan teknologi terumbu buatan misalnya, kemudian yang lain-lainnya kegiatan-kegiatan fish stock assessment misalnya, itu kita sudah lama melakukan dengan bantuan teknologi yang ada di BPPT juga. Jadi beberapa teknologi-teknologi seperti membantu negara ini dalam pemetaan untuk sebatas wilayah itu sudah kita sering berkontribusi. Kemudian bagaimana mengeksplorasi potensi-potensi laut, baik itu laut dalam, baik itu
misalnya migas yang ada di laut, itu kita sudah banyak membantu pemerintah Indonesia dan berkontribusi untuk masalah-masalah kelautan. Ya, jadi seperti itu ya Pak ya. Sekarang jika nanti Indonesia menjadi poros maritim dunia, survei riset apa aja yang kira-kira diperlukan ke depannya? Wah, ini menarik pertanyaannya sebenarnya. Saya kira dengan Pak Jokowi telah mulai menetapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka isu-isu seperti bagaimana riset-riset yang berhubungan dengan industri perkapalan, itu BPPT harus segera maju ke situ. Jadi kita tidak boleh tinggal diam, karena konektivitas yang antar pulau ini yang kunci utamanya adalah membangun industri perkapalan misalnya dan industri perikanan, itu tidak bisa lepas dari dukungan teknologi. Kemudian yang lainnya adalah kita harus mendorong teknologi ini untuk mengungkap potensi-potensi yang sebenarnya masih banyak, terutama di laut dalam. Itu yang saya katakan, misalnya saat ini belum kesentuh potensi itu, padahal laut kita ini yang sangat begitu besar, dan kebesaran laut kita, keluasan laut kita itu didominasi oleh daerah-daerah laut lepas atau disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Nah, ini yang potensi-potensi yang ada di sini nih yang kita harus mulai untuk menggarapnya. Sehingga riset-riset yang harus dilakukan itu adalah meningkatkan kegiatan-kegiatan riset kita terutama di laut dalam. Misalnya BPT dengan ada TAB misalnya bisa mendukung program untuk pengkajian teknologi biofarmasi. Kemudian teknologi TIRBR, Deputi TIRBR itu mungkin sudah saatnya untuk betul-betul fokus mendorong studi-studi pelabuhanan misalnya. Kemudian harus juga mendorong misalnya mendorong riset-riset kapal-kapal apa sih yang paling sesuai gitu ya, yang murah dan kira-kira bisa hemat energi misalnya, yang kedepannya bisa mempermudah untuk konektivitas ini, menyambungkan antara barat dan timur Indonesia. Kemudian riset-riset yang lain itu kita harus menyadari juga bahwa persoalan-persoalan dengan luas laut kita yang ada itu seperti misalnya gempa dan tsunami. Ini menjadi hal-hal yang harus kita pikirkan ke depan. Misalnya sistem observasi laut itu baik untuk tsunami, baik itu untuk iklim, ini sudah menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan untuk ke depan kita main ke situ. BPPT misalnya harus main ke situ. Teknologi-teknologi yang kita sudah mulai memikirkan bagaimana supaya iklim itu kita betul-betul dalam memprediksi iklim itu bukan hanya data-data yang ada di darat, tetapi kita juga harus mulai bagaimana mengungkap data-data yang ada di laut, misalnya interaksi antara laut dan udara di lautan untuk mendukung prediksi-prediksi iklim supaya lebih presisi lagi gitu. Saya kira itu hal-hal yang contoh-contoh yang perlu dilakukan. Selanjutnya berbicara mengenai potensi perikanan, Pak, bisa diceritakan sedikit kesiapan Indonesia dalam hal tersebut dan bagaimana teknologi yang diterapkan untuk perikanan di Indonesia? Ya, kalau BPPT itu kan sebenarnya tugas kita kan menyiapkan teknologi ya untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder, baik itu kepada institusi pemerintah maupun kepada misalnya swasta. Nah, berbicara tentang potensi perikanan, saya kira kita sudah mulai lagi sejak tahun 2015 bekerja sama dengan KKP, terutama dalam mengungkap sebenarnya berapa sih sebenarnya potensi ikan kita saat ini gitu ya. Itu hanya bisa dilakukan dengan kajian yang betul-betul fokus terhadap yang disebut dengan feedstock assessment. Dan feedstock assessment itu tidak hanya harus dilakukan dengan sistem misalnya landing stock, pendekatan landing stock aja, tetapi memang harus juga dilakukan dengan penghitungan langsung di lapangan. Nah, itu yang BPPT selama ini kita berkontribusi, terutama yang bekerjasama dengan tentunya dengan KKP ya, Balitbank KKP yang memang mereka yang diberi oleh tugas oleh negara untuk melakukan feedstock. Kita membantu mereka dengan menyiapkan teknologi yang memang dari awal BPPT diberi tugas untuk menyiapkan teknologi kapal Barunajaya 4 itu khusus untuk melakukan feedstock. Maka kita sudah melakukan itu.
kita sudah melakukan itu yang bekerja sama dengan mereka untuk membantu bagaimana melakukan perhitungan feedstock itu terutama di daerah laut lepas ya, terutama di daerah offshore. Kalau di daerah pesisir itu memang tugasnya mereka sudah punya tim. Tapi ketika kita berbicara ke laut lepas, maka tentu dibutuhkan teknologi-teknologi yang advance teknologi, bukan teknologi-teknologi yang sederhana. Oleh karena itu, dengan keberadaan kapal riset Barunajaya 4 itu seharusnya potensi feedstock itu sudah harus datanya harus akurat gitu. Jadi dengan kita bekerja dengan teman-teman di balik Bank KP dengan dukungan teknologi yang ada, saya kira data-data yang harus disampaikan itu adalah data-data yang betul-betul akurat. Kenapa data itu penting? Karena dengan tadi idenya Pak Jokowi untuk mengembangkan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, terutama di mendukung sektor perikanan, maka data-data itu lengkap. Bagaimana mungkin kita bisa mendorong misalnya industri perikanan itu untuk maju tanpa kita tahu kita potensi ikannya berapa gitu. Sehingga mungkin riset-riset terutama untuk melakukan feedstock itu menjadi kebutuhan, dan tidak BPPT harus main di situ karena kita punya teknologi itu. Jadi intinya kita sudah bekerja sama juga dengan KKP ya Pak ya? Oh ya, kita sudah sejak lama sebenarnya, sejak masih pemerintahan sebelumnya ya, mungkin pada zaman Presiden Soeharto kita sudah kerjasama dengan KKP. Waktu itu memang bukan KKP namanya ya. Nah, dan sampai sekarang alhamdulillah kita masih berlanjut. Jadi sejak tahun 95 dengan Presiden Jokowi ini, kemudian dengan Menteri Bu Susi menetapkan untuk melakukan feedstock, teman-teman di KKP akhirnya kembali mengundang kita lagi untuk membantu mereka di dalam. Baik Pak. Baik pemirsa, sebelum kami lanjutkan, kami ingatkan bahwa pemirsa dapat menghubungi kami di email humas@bppt.go.id atau mention di Twitter kami @bppt_humas untuk bertanya seputar topik yang kita bahas hari ini. Nanti kami akan jawab pertanyaan Anda di segmen terakhir rubrik teknologi. Tetaplah bersama kami, rubrik teknologi akan segera kembali. Mohon dong dikangenin. Hindari mengumbar kehidupan pribadi. Cie, ada gebetan baru nih. Hargai privasi orang lain. Kalau nih ye. Gunakan bahasa yang santun dan beretika. Wow. Hindari konten unsur sara dan pornografi. Santun bersosial media. Internet untuk kita. Langkah kecilku untuk terus menjaga bumi agar bersih. Semua berawal dari sini, kalau kita peduli. Karena kita harus mengurangi sampah untuk masa depan yang lebih bersih dan sehat. Dengan kreativitas, tak ada yang sia-sia. Semua bisa bermanfaat. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Tok, makan dulu yuk. Iya, duluan aja, Des. Duluan ya. Duluan ya, Tok. Iya, iya. Kenapa
Kenapa sih, Tok? Dari tadi kelihatan pusing gitu. Ini nih, aku belum lapor SPT-ku. Kebayang kan nanti kalau antri pasti panjang banget. Makanya pakai e-filing kayak kita. Nggak perlu repot-repot isi formulir SPT dan lapor ke kantor pajak. Iya, Tok. Dengan e-filing, kita bisa mengisi SPT. Kapan aja. Dan di mana aja. Benar, Tok. Sekarang DJP sudah memberikan fasilitas yang memudahkan kita dalam melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan, yaitu dengan e-filing. Bapak pakai e-filing juga? Kami juga pakai e-filing. Mudah, cepat, dan aman. Oh, e-filing. Lapor pajak online. Selamat pagi pemirsa, saya Tanaya dan saat ini saya sedang berada di dalam kapal riset Barunajaya 2. Bersama saya telah hadir Kapten Tiur Maeda dan Perwira Dek Bapak Yayan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Kapten, tadi kita di luar sudah melihat ada beberapa alat besar gitu. Sebenarnya ini kapal apa dan fungsinya apa saja? Oke, terima kasih Mbak ya. Sekarang kita berada di kapal riset Barunajaya 2. Kapal ini merupakan kapal seismik yang dimana seperti yang Mbak Aya lihat di dek buritan tadi ada beberapa alat. Nah, kapal BPPT ini mempunyai 4 kapal. Dia kapal Barunajaya 1, spesifikasinya sebagai multi-purpose deep sea. Barunajaya 2 spesifikasinya sebagai kapal seismik, dan Barunajaya 3 merupakan kapal oceanografi, hidrografi dan geologi dan juga pemetaan dasar laut, dan Barunajaya 4 merupakan kapal perikanan. Jadi Barunajaya 2 ini spesifik khusus untuk seismik aja ya? Kalau boleh tanya lebih lanjut nih, kapal ini sudah beroperasi sejak kapan? Oke, untuk kapal KR Barunajaya 2 ini sudah beroperasi sejak tahun 2005. Tahun kemarin kita melakukan survei di Cekungan Selat Makassar. Itu juga untuk penelitian seismik ya, Cap? Iya, betul, untuk penelitian seismik. Jika boleh bertanya lebih lanjut nih, Cap, untuk masing-masing tugas dari personil, tadi kan ada saintis, teknisi, dan lain-lain ya, masing-masing tugasnya apa saja tuh? Kalau untuk tugas masing-masing mereka itu ada, untuk saintis dia biasanya ada processing, terus ada semacam di anjungan itu ada semacam navigasi, terus untuk operator alat peralatan surveinya juga. Jadi mereka masing-masing sudah punya tugas tanggung jawabnya masing-masing. Jadi dari saintis sendiri juga dibagi untuk beberapa tim ya? Iya. Begitu. Tadi kan dari segi saintis ya, Cap ya. Kalau dari kru kapal sendiri mungkin Pak Yayan bisa menjelaskan tugas dari perwira dek itu apa saja, Pak? Kebetulan saya sebagai Mualim 3 membantu nakoda. Tugas pokok saya di kapal adalah untuk pembelian alat-alat selamatan yang ada di kapal. Salah satunya misalnya life raft, life jacket, dan alat-alat selamatan yang lainnya. Kalau perwira dek sendiri ada berapa orang dan dibantu siapa saja? Kalau untuk perwira dek di atas kapal ada Mualim 1, Mualim 2, dan Mualim 3. Oh begitu. Untuk safety-nya aja apa aja sih, Pak? Biasanya kita untuk safety meeting untuk pengenalan mengenai life jacket atau life vest pada saat kru atau teknisi bekerja di dek. Jadi misalnya pada saat kerja harus memakai PPE, personal protection equipment, jadi harus memakai life raft, harus memakai life jacket, perpak,
pakai helmet, kacamata safety, sarung tangan, sepatu safety, misalnya seperti itu. Tadi kan kita sudah membahas tentang secara umum kapalnya ya. Kalau untuk spesifik kapal Barunajaya 2 ini spesifikasinya apa saja sih, Cap? Kayak panjangnya segala macam. Kalau untuk kapal riset Barunajaya 2 ini mempunyai panjang keseluruhan kapal itu 60,4 meter dan dia punya gross tonnage-nya itu 1.184 ton. Jadi mesinnya kita punya 2 mesin tapi 1 propeller. Tentunya kita dan pemirsa di rumah penasaran nih, pengen jalan-jalan di dalam kapal Barunajaya 2 ini. Mungkin bisa ditemenin oleh Kapten? Oke, mari saya akan antar Mbak Aya ke keliling untuk kapal Barunajaya. Mbak Aya, saya akan ajak Mbak Aya ke Depuritan untuk melihat peralatan survei di sana. Cap, mohon izin mau ngerjain yang lain dulu di Anjungan. Baik Pak Yayan, silakan. Mbak Aya, sebelum kita ke Depuritan, Mbak Aya pakai alat pelindung hidup dulu. Ini helmet, silakan Mbak Aya gunakan. Mbak Aya, ini kebetulan ada saintisnya, nanti Mbak Aya bisa tanya-tanya langsung mengenai alat-alat survei. Mas Tris, ini dari Ataya, silakan. Ada yang bisa saya bantu? Mas, bisa dijelaskan sedikit ini alat apa saja yang dipakai di seismik ini, Mas? Oh gitu. Di sini kita berada di dek buritan kapal riset Barunajaya 2. Di depan kita ada wind streamer. Wind streamer alat untuk melakukan deploy dan recovery streamer, di mana streamer ini di dalamnya berisi cairan liquid dan sensor-sensor hidrofon seperti yang berwarna oranye. Itu sensor hidrofon untuk menangkap gelombang suara yang dihasilkan oleh gun yang nantinya diolah akan berbentuk sebuah data seismik. Alat ini jangkauannya seberapa jauh dan cara kerjanya seperti apa, Pak? Oh gitu. Untuk streamer yang ada di Barunajaya 2 itu kita maksimal bisa 480 channel, itu sekitar 2,6 km jangkauannya. Untuk yang mounted sekarang kita 180 channel, itu jangkauannya sekitar 2100 km. Berarti nanti dimasukkan ke dalam laut tapi tidak sampai bawah ya, Pak? Ya. Streamer ini nanti deploy ke belakang sejauh 2000, kalau yang sekarang mounted 2600 km. Untuk kedalamannya dia maksimal bisa sekitar 30 meter dari permukaan air laut. Oh gitu. Kalau yang di belakang Bapak itu bisa dijelaskan sedikit, Pak? Untuk yang di sini itu gun array kiri. Jadi gun array itu satu set dari sekumpulan cluster gun, berisi 8 cluster gun kita. Nantinya dia akan dideploy ke belakang. Sudah gun itu diisi oleh tekanan udara 2000 psi, dia akan ditembakkan oleh gun controller kan. Jadi nanti hasil tembakan atau gelombang suara tadi yang akan ditangkap oleh streamer ini gitu. Oh begitu. Data yang diperoleh nanti dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk lapisan dasar laut. Ya nanti dari situ akan diolah menjadi suatu data seismik yang berupa lapisan-lapisan di dasar laut itu gitu loh, data seismik. Oh begitu. Jadi prosesnya dengan menggunakan 2 alat ini ya, Pak? Kalau di seismik kita ada 3 departemen, navigasi, recording sama SOS. Yang di belakang sini SOS sama untuk recording, untuk istilahnya penangkap gelombang suara itu gitu loh. Iya. Jadi ada 3 komponen utama ya, Pak ya? 3 komponen utama untuk sistem seismik di Barunajaya 2.
Jadi seperti itu ya Pak prosesnya. Kalau begitu terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, setelah ini kita kemana Cap? Oke, nanti Mbak Aya akan saya antar ke ruang processingnya. Bisa diantar Cap? Oke, mari. Jadi ini loh Mbak Aya, kompresor yang tadi disampaikan sama Pak Trisandoyo merupakan kompresor yang menghasilkan air pressure untuk menggerakkan gunnya. Oh begitu. Ya. Sekarang Mbak Aya saya antar ke ruang processing untuk Mbak tahu lebih peralatannya. Mbak Aya, sekarang kita berada di ruang recording data yang dimana data ini dapat kita terima dari streamer. Bisa dijelaskan sedikit Pak, ini data apa saja dan bagaimana cara bacanya? Ini adalah antarmuka untuk melakukan perekaman data seismik dari bentangan streamer yang di deploy di belakang kapal. Sedangkan yang sebelah sini adalah aplikasi untuk melakukan QC, yaitu di mana ini akan menampilkan data secara real time, penampang sedimen yang langsung terekam di setiap shoot dan di jendela yang lain tertampil untuk satu single channel dari beberapa channel yang terinstall di streamer. Oh jadi begitu ya Pak. Nah kalau yang ini nih apa nih Pak? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Di sini kita melakukan perekaman data seismik dan di sini ada juga log sheet. Kita mencatat semua kegiatan aktivitas kita, kapan kita menurunkan streamer, kapan menurunkan gun. Jadi kita catat semua, baik ada permasalahan dan lain-lain seperti itu. Seperti itu ya Pak. Kalau begitu terima kasih banyak Bapak-Bapak. Selanjutnya kita kemana nih Cap? Sekarang ke Mbak Aya saya antar ke Anjungan. Nanti di situ kita kasih lihat Mbak Aya untuk alat-alat navigasi di kapal Barunajaya 2. Oke. Nah Cap, akhirnya kita sampai juga di Anjungan setelah tadi kita keliling-keliling di area saintis ya Cap. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ruang ini isinya apa saja Cap? Oke, sekarang Mbak Aya kita berada di ruang Anjungan. Ruang Anjungan merupakan suatu ruangan yang dimana kita ada beberapa alat navigasi. Jadi ini suatu ruangan untuk sarana dan prasarana untuk menunjang suatu pelayaran. Nah, berhubung ini Kapten kan perempuan ya, di dunia yang biasanya isinya laki-laki semua. Apakah ada kiat-kiat khusus untuk perempuan-perempuan jika ingin menjadi atau ingin terjun di dunia maritim? Kalau untuk kiat-kiat ke teman-teman wanita yang ingin terjun di dunia kemaritiman ini ya harus tegas, harus kuat mental, dan harus berwibawa. Begitu, berhubung sebentar lagi Hari Kartini ya Kap ya. Apakah ada pesan-pesan tersendiri untuk perempuan agar lebih maju atau ingin terjun ke dunia maritim ini? Apa saja pesan-pesannya? Pesan-pesan saya untuk kaum wanita yang mau terjun di dunia ini, saya hanya berpesan jangan takut, karena kita di sini istilahnya mampu untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi jangan pernah takut. Intinya jangan takut ya Cap ya. Baik, terima kasih banyak Cap atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengajak kita jalan-jalan di kapal Barunajaya ini ya. Semoga Kapten dan beserta kru dan
kapal Barunajaya 2 ini semakin maju dan semakin berkontribusi terhadap kemaritiman Indonesia. Pemirsa, demikian laporan kami langsung dari kapal Barunajaya 2. Kami kembalikan ke studio. Ayo Cap, kita bertolak. Oke. Terima kasih rekan Ayah dari Pelabuhan Muara Baru, Jakarta. Baru saja kita saksikan liputan lapangan mengenai teknologi yang telah dilakukan oleh BPPT untuk menghadapi kondisi maritim di Indonesia. Tentunya kami dan pemirsa penasaran, Pak, apa saja sih tugas dari Balai Teknologi Survei Kelautan yang Bapak pimpin saat ini? Ya, Balai Teknologi Survei Kelautan itu diberikan tugas oleh Kepala BPPT yang sebenarnya menjadi sebuah tugas negara juga ya. Jadi yang pertama itu kami diberi tugas untuk mengelola 4 kapal riset. Jadi 4 kapal riset Barunajaya 1, Barunajaya 2, Barunajaya 3, dan Barunajaya 4. Di mana keempat kapal riset ini yang ada di dalamnya itu termasuk peralatan-peralatan survei. Jadi bagaimana kapal ini harus selalu siap di dalam membantu atau melakukan pelayanan-pelayanan maupun di dalam rangka mendukung teman-teman dalam melakukan inovasi-inovasi di bidang teknologi kelautan atau kemaritiman. Kemudian yang kedua, kami juga diberi tugas di dalam tupoksi Balai Teksurla itu untuk fokus pada observasi kelautan. Jadi selama ini memang kita punya tugas itu betul-betul spesifik dan belum dilakukan oleh instansi lain, oleh institusi lain. Salah satunya itu adalah bagaimana mengembangkan teknologi pengamatan laut atau yang disebut dengan observasi berbasis buoy, yang itu betul-betul yang kita hanya Balai Teksurla yang atau BPPT yang bisa melakukan itu. Sehingga tugas yang ini agak sedikit berat juga karena betul-betul kita harus menyiapkan kemampuan kapalnya sendiri dalam rangka memeliharanya itu, termasuk kita juga harus diberi tugas untuk membangun sistem itu di lautan. Jadi selain kita harus mengelola 4 kapal itu, kita juga diberi tugas untuk menyiapkan teknologi observasi dalam rangka mendukung misalnya tsunami early warning system. Termasuk kita diberikan tugas juga untuk saat ini mulai menyiapkan yang namanya National Science Technopark di Penajam Pasar Utara. Ini juga tugas tambahan yang baru mulai juga akan diberikan kepada kita. Kemudian tugas yang lain adalah tentunya bahwa bukan hanya menyiapkan sarana dan prasarana risetnya seperti kapal dan peralatannya, tetapi juga kami diberi tugas tentunya untuk menyiapkan sumber daya manusia, karena itu adalah teknologi advance ya, sehingga orang-orang yang ada di Baruna juga, teman-teman yang di Baruna, baik itu peneliti, baik itu engineer, bahkan sampai ke level teknisi, itu adalah level-level mereka yang betul-betul harus menguasai teknologi advance teknologi ya. Oleh karena itu tugas di kami ya seperti itu. Di satu sisi kami juga diberi tugas untuk melakukan pelayanan. Jadi BPPT, Kepala BPPT itu memberikan tupoksi khusus terutama setelah ada reorganisasi ini untuk melakukan pelayanan teknologi di bidang survei kelautan. Seperti itu ya Pak ya. Lalu apa saja capaian terutama untuk bidang teknologi survei kelautan yang berkaitan langsung dengan teknologi maritim, Pak? Kalau teknologi survei kelautan yang berhubungan dengan teknologi maritim, saya kira dengan fasilitas yang ada ya, misalnya dengan keberadaan kapal riset Barunajaya itu dengan peralatan-peralatan surveinya, maka kalau dihubungkan dengan tadi konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, saya kira seperti dalam mendukung program-program nasional seperti Pistok Assessment yang sudah dicanangkan oleh KKP, oleh Ibu Susi itu adalah salah satu peran yang kita lakukan. Kemudian yang lainnya itu mungkin teknologi survei untuk misalnya pemetaan. Ketika poros maritim salah satunya adalah
kedaulatan, maka kita tidak boleh lepas dari batas wilayah. Sehingga peran-peran kapal kita nantinya ke depan itu dalam rangka menyelesaikan batas-batas wilayah yang belum selesai dengan mendukung pemetaan laut, itu tidak bisa lepas dari situ. Kita juga harus main di situ. Kemudian teknologi-teknologi yang lain itu misalnya dengan kita mendukung sistem observasi laut dalam rangka mendukung BMKG untuk membuat atau prediksi iklim yang lebih baik, itu juga sangat kontribusi kita cukup besar karena itu akan digunakan oleh BMKG untuk memantau perubahan cuaca dan membantu transportasi laut dari sistem laut di Indonesia. Dalam liputan tadi kita cukup tahu tentang penggunaan kapal Barunajaya 2 untuk seismik. Nah, apa saja Pak fungsi dari spesifik dari kapal Barunajaya 1, kapal Barunajaya 3 dan kapal Barunajaya 4? Kalau untuk selain Barunajaya 2 ya, Barunajaya 2 tadi kan sudah kita lihat bahwa itu memang ditugaskan untuk melakukan eksplorasi migas dan termasuk terutama bukan hanya untuk migas sebenarnya, tetapi untuk melakukan kajian geologi dan geofisika laut ya, termasuk misalnya kajian untuk daerah-daerah potensi tsunami, itu juga BJ2 tugasnya ke situ. Ini bukan hanya untuk migas. Kalau BJ1 itu perannya itu lebih dalam membantu kegiatan-kegiatan maintenance untuk bui-bui tsunami maupun bui-bui sistem observasi iklim maritim yang kita kerjasamakan dengan BMKG sampai tahun 2019. Itu Barunajaya 1. Barunajaya 1 itu. Kita dedikasikan untuk membantu BMKG sampai tahun 2019 dalam mengembangkan teknologi observasi bui untuk iklim. Kemudian Barunajaya 1 juga kita dedikasikan untuk survei-survei pemetaan laut misalnya untuk pembangunan infrastruktur, misalnya untuk pemetaan batimetri. Kemudian Barunajaya 3 itu spesifik itu untuk survei untuk laut dalam, untuk pemetaan laut dalam misalnya untuk pemetaan gunung bawah laut misalnya. Kemudian pemetaan batimetri untuk di daerah-daerah terutama untuk laut dalam, mengcover laut dalam karena memang spesifik dia punya peralatan. Kemudian untuk Barunajaya termasuk untuk mendukung juga program-program seperti program global pemantauan iklim secara global ya. Kita kerjasama dengan Jepang, kita kerjasama dengan Cina, kita kerjasama dengan beberapa negara-negara Amerika seperti NOAA. Itu kapal Barunajaya 1 dan Barunajaya 3 itu kebanyakan kita gunakan untuk mendukung itu. Termasuk Barunajaya. Nah, kalau untuk Barunajaya 4 itu karena memang spesifik untuk perikanan dan lingkungan, biasanya kita betul-betul dedikasikan untuk mendukung KKP misalnya ya, terutama KKP untuk mendukung sektor perikanan. Kemudian untuk yang lain misalnya untuk lingkungan kita juga bisa gunakan misalnya kerjasamakan dengan pihak-pihak swasta misalnya dalam hal monitoring misalnya tentang tailing laut dalam ataupun misalnya studi-studi kajian environmental baseline assessment dengan migas untuk eksplorasi migas di daerah lepas pantai. Biasanya kita gunakan untuk hal-hal itu. Jadi spesifik untuk lingkungan dan untuk perikanan. Itu Barunajaya 4. Ya. Sejauh ini, apa saja peran Balai Teknologi Survei Kelautan menghadapi kondisi kelautan di Indonesia, Pak? Dan apa saja kesulitan atau kendala yang dihadapi dalam pengoperasian kapal-kapal Barunajaya ini? Kalau kendala misalnya di lapangan, memang iklim. Kadang-kadang itu yang membuat iklim karena ombak yang besar. Ya. Tapi teman-teman teknisi, teman-teman engineer, teman-teman peneliti di Balai Teknologi itu tidak pernah menyerah dengan kondisi iklim. Bahkan tahun-tahun terakhir kemarin itu kita punya kapal bisa menembus sampai 16 derajat South. Itu sudah melewati daerah Australia itu kapal itu bisa ke sana. Dengan umur kapal yang masih 26 tahun, alhamdulillah masih bisa sampai ke selatan. Itu terobosan yang termasuk hebat tahun 2015. Kemudian kendala-kendala hampir kalau di kendala-kendala alam saya kira hampir tidak menjadi masalah ya, karena memang kapal itu didesain untuk bekerja di laut lepas. Sehingga misalnya contohnya ketika AirAsia kemarin, operasi AirAsia, mungkin semua kapal-kapal itu agak takut dengan ombak, tetapi kapal Barunajaya itu tetap bekerja 24 jam di atas laut Karimata. Itu karena kendala-kendala itu, yang paling kendala utama itu hanya kita alatnya itu sudah terlalu tua gitu aja.
terlalu tua dan kapalnya juga sudah terlalu tua, sehingga mungkin harus ada program untuk merevitalisasi kembali kapal-kapal itu supaya bisa lebih kekuatannya lebih bagus ya, misalnya kecepatan kapalnya, kemudian termasuk alat-alatnya, karena alat-alat itu sudah terlalu tua untuk sehingga kita perlu perbaharui. Meskipun kita masih bisa pakai ya, masih bisa diperbarui dengan ya, kondisi itu kita masih tetap optimalkan. Ya, Pak. Itu kendala-kendala yang kita Pak Ilyas, apa saja rencana kegiatan tahun 2016 ini di Balai Teknologi Survei Kelautan? Untuk tahun 2016 itu kami akan tetap fokus mendukung BNPB, terutama di dalam menyiapkan memantau untuk program-program tsunami early warning system. Jadi kalau kita lihat kejadian-kejadian kemarin ya, informasi-informasi mengenai bui, sebenarnya itu tadi tahun ini kita targetkan untuk tetap untuk memasang kembali bui itu ya, dengan semua keterbatasan yang ada. Kita akan rencanakan tetap memasang, meskipun ini baru satu, untuk memasang bui di sekitar Samudra Hindia untuk tsunami early warning system. Kemudian kita sudah komit dengan KKP untuk mendukung program physical assessment mereka di WPP itu, wilayah pengelolaan perikanan itu di WPP 572, 573, kemudian mungkin nanti akan ada Selat Makassar, dan mereka sudah meminta kepada kita untuk menyiapkan kapal riset Barunajaya 4 di dalam, mungkin tanggal 20 April ini kapal kita insya Allah sudah akan 22 April kapal kita sudah akan berangkat ke melakukan survei. Kemudian tahun 2015 kemarin sudah selesai 30 hari kita mendukung BMKG dalam rangka untuk pemeliharaan 5 bui yang berada di Samudra Hindia, terutama di barat Sumatera. Itu kita sudah lakukan layanan itu dengan bekerjasama dengan BMKG. Kemudian tentu untuk Barunajaya 2 itu kan peralatan yang sebenarnya kalau kita bisa katakan itu satu-satunya yang ada di Indonesia untuk dalam rangka melakukan eksplorasi migas ya. Sehingga kita harapkan bahwa tahun 2016 ini adalah tahun di mana kita menginisiasi kerjasama yang lebih bagus lagi antara institusi yang bergerak di bidang eksplorasi migas. Ya, kalau misalnya dengan kondisi sekarang misalnya migas itu harganya turun, ya tidak apa-apa. Tapi kita dengan adanya fasilitas nasional ini, kenapa tidak Barunajaya 2 itu kita manfaatkan bersama, kerjasama dengan SDM, kerjasama dengan Pertamina mungkin kerjasama dengan SKK Migas untuk mengoptimalkan kapal Barunajaya 2 ini sebagai salah satunya kapal yang memiliki kemampuan seismik 2D di Indonesia untuk melakukan eksplorasi. Ketika misalnya harga migas itu sudah mulai naik lagi, artinya Indonesia sudah tahu potensi-potensi itu ada di mana. Dan itu baru kemarin kita sudah melakukan kerjasama namanya semacam workshop yang melibatkan beberapa instansi terkait ya, misalnya teman-teman dari Pertamina, kemudian teman-teman dari Komite Eksplorasi Nasional untuk mulai menginisiasi atau kerjasama untuk melakukan eksplorasi dan pemanfaatan kapal Barunajaya 2. Ya, Pak, ya. Wah, ternyata cukup banyak juga ya peran BPPT dalam perkembangan teknologi maritim di Indonesia. Kami ingatkan kembali kepada pemirsa untuk menghubungi kami di email humas@bppt.go.id dan mention di Twitter kami @bppt_humas untuk bertanya seputar topik yang kita bahas hari ini. Setelah jeda berikut kita akan saksikan bersama video perjalanan Barunajaya dalam pencarian Air Asia KZ 8501. Tetaplah bersama kami. Langkah kecilku untuk terus menjaga bumi agar bersih. Semua berawal dari sini, kalau kita peduli. Karena kita harus mengurangi sampah untuk masa depan yang lebih bersih dan sehat. Dengan kreativitas, tak ada yang sia-sia. Semua bisa bermanfaat.
Baik pemirsa, di segmen terakhir ini mungkin kita bisa mendengarkan harapan Bapak untuk perkembangan teknologi maritim di Indonesia untuk kedepannya. Ya, saya kira kita berharap bahwa untuk mendukung poros maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka kita tidak bisa lepas dari peran daripada teknologi itu sendiri. Mungkin dari harapan kita dari segi BPPT dulu, saya melihat bahwa teman-teman yang selama ini main di sektor maritim dan kelautan untuk kita lebih terintegrasi lagi ke depannya. Saya kira tidak diragukan lagi lab-lab misalnya di pusat rekayasa teknologi industri maritim, pusat teknologi rekayasa industri maritim itu dengan kemampuannya untuk mendukung masalah studi kepelabuhanan, kajian kepelabuhanan sudah tidak dilakukan lagi. Mereka punya ahli dan peralatan yang teknologi yang sudah cukup canggih. Kemudian juga dengan ada lab di Surabaya, mereka juga punya kemampuan untuk mendukung program-program seperti pembangunan kapal, ya, kajian-kajian untuk pembangunan kapal-kapal yang kira-kira akan digunakan untuk mendorong sistem konektivitas ini, artinya sistem transportasi yang paling sesuai untuk Indonesia. Kemudian mungkin dengan TAB, dengan mereka punya biotek, mungkin kita bersama-sama untuk main misalnya ke bagaimana mendorong teman-teman untuk lebih memanfaatkan potensi marine biodiversity atau sumber daya hayati laut untuk farmakologi misalnya, karena dunia juga sudah mulai main ke situ, jadi kita jangan sampai jadi penonton. Kemudian mungkin di Barunajaya sendiri misalnya, dengan keberadaan kapal riset itu mungkin sebaiknya kita semakin lebih optimalkan untuk melakukan kajian-kajian yang mendorong teknologi-teknologi yang memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kelautan, terutama dalam mendukung program pemerintah untuk menjadi poros maritim dunia itu. Yang lebih luas lagi, kami berharap bahwa integrasi antara institusi atau lembaga di Indonesia itu untuk bersama-sama, terutama yang memiliki tupoksi di bidang riset dan pengembangan iptek kelautan, untuk kita bersama bekerja sama terintegrasi mendukung program Pak Jokowi ini untuk 5 tahun ke depan. Biar nggak ada tumpang tindih. Biar tidak ada tumpang tindih, betul. Kemudian mungkin akan kita bisa melihat siapa ngerjain apa, sehingga kita bisa kelihatan melihat hasilnya ini loh untuk iptek itu, untuk kita bisa berkontribusi. Saya kira itu yang harapan saya. Harapan yang paling penting adalah kapal riset Barunajaya 1, 2, 3, 4 itu mungkin lebih dioptimalkan, karena BPPT yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan itu harus juga bukan hanya memelihara, tetapi juga harus mendorong untuk pemanfaatannya. Oleh karena itu, kami berharap teman-teman yang di tempat lain, di industri atau di KL lain bisa bekerja sama untuk memanfaatkan teknologi yang ada di Balai Reksadana. Baik Pak, jadi bisa disimpulkan bahwa Indonesia memang sudah sangat siap untuk menjadi poros maritim dunia ya Pak ya. Dan BPPT juga mendukung dari sisi teknologi. Ya, saya kira BPPT pasti akan ya Pak siap. ya. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda dalam rubrik teknologi pagi ini. Anda dapat menghubungi kami di email kami di humas@bppt.go.id atau dapat menghubungi kami di Facebook page atau mention di Twitter kami @bppt_humas untuk bertanya seputar topik yang akan kita bahas minggu depan, yaitu teknologi pertahanan dan keamanan di Indonesia. Saksikan kembali rubrik teknologi setiap hari Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk menutup acara ini kita akan saksikan bersama video perjalanan Barunajaya dalam pencarian air Asia. Saya Florentina Tambunan dan segenap kru yang bertugas pamit undur. Sampai jumpa minggu depan. Salam teknologi. Baik Pak, terima kasih sudah hadir. Terima kasih.